Hai Sobat Andal, annyeonghaseyo. Terima kasih ya masih terus mampir ke channel Andaliman Books TV. Di Tajuk Ngomong Korea kali ini kita akan membuat susunan kalimat dalam bahasa Korea. Nah, susunan kalimat dalam bahasa Korea itu sedikit berbeda dengan susunan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Untuk itu langsung aja kita cari tahu yuk. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa susunan kalimat dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesia itu berbeda. Kayak yang pertama, kalau terdiri dari dua susunan aja, yaitu subjek dan predikat. Misalkan ibu pergi, ayah tidur, seperti itu. Berarti subjek dan predikat. Nah, subjek, predikat kalau dalam bahasa Indonesia, di Korea juga sama, subjek dan predikat. Sekarang kita tambahkan dengan objek. Misalkan ibu memasak nasi. Di dalam Indonesia, ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sementara objek, nasinya sebagai objek. Lumayan berbeda karena kalau di Korea itu dibalik ya, subjek, objek, predikat. Jadi di Korea ibu nasi memasak. Kemudian kita tambahkan dengan keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Di Indonesia misalnya, ibu membeli ikan di pasar. Ibu subjek, membeli predikat, ikan objek. SPO di pasar, keterangan terakhir. SPOK. Sementara kalau Korea, tadi kan ini dibalik, ini juga sama, dibalik. Subjek, keterangan dulu, objek, baru predikat. Subjek, ibu, keterangan di pasar, objek ikan, predikat membeli. Ibu di pasar, ikan membeli. Jadi sebenarnya Indonesia itu coba diperhatikan. Subjek di awal, predikat kedua. Selalu seperti itu, subjek, predikat, subjek, predikat. Kalau di Korea, subjek selalu di awal, ya kan? Predikat selalu di akhir. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang subjek ya, subjek. Apa isi itu subjek itu? Subjek adalah pelaku atau orang atau benda yang melakukan sebuah tindakan tertentu. Subjek biasanya kata benda ya. Nah, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia subjek itu ya subjek aja ya. Ya udah, misalkan kursi ya kursi aja. Misalkan nama orang ya misalkan Budi ya Budi aja, Wati Wati aja. Kemudian gelas gelas aja, dokter dokter aja. Tapi berbeda dengan Korea. Berbeda dengan Korea. Korea itu ada partikel penandanya. Jadi harus ada partikel penandanya. Ya, jadi kata benda, ya kata benda ditambahkan suatu partikel. Nah, di Korea ini karena sendiri ada dua partikel untuk menandai sebuah subjek. Oke, yang pertama di sini kata benda ditambah i atau ga. Kata benda ditambah i atau ga. Kenapa ada dua? Ya ada syaratnya. Bisa lihat di sini ya, kata benda. Dilihat kata bendanya itu huruf paling akhirnya apa. Kalau huruf paling akhirnya itu adalah konsonan, maka ditambahkan dengan i. Sementara kalau kata benda itu huruf akhirnya adalah vokal, maka ditambahkan dengan ga. Contohnya di sini ada adik-adik, bahasa Koreanya adalah dongseng. Dongseng huruf paling akhirnya adalah eng merupakan konsonan, maka dari itu ditambahkan dengan i. Dongseng ditambah i, dongsengi. Itu sebagai subjek. Kemudian yang kedua, contoh kedua ada ibu. Ibu bahasa Koreanya adalah omoni. Karena huruf paling akhirnya adalah i, ya kan? I adalah vokal, maka ditambahkan dengan ga. Omoni ditambah ga, omoniga. Jadi ada dua, yang pertama iga, yang kedua ada en. Jadi kata benda
tambah en atau nen. Kenapa ada dua? Ya sama kayak tadi ya, karena ada syaratnya. Syaratnya pun sama. Kalau huruf paling akhirnya konsonan maka ditambah en, sementara kalau huruf paling akhirnya adalah vokal maka ditambah nen. Kita pakai contoh yang sama adik ya, 동생 ya, 동생. Oke, 동생. Karena huruf paling akhirnya adalah eng maka ditambah en, 동생은. Sementara ibu, 어머니 huruf paling akhirnya adalah i, yaitu vokal, maka ditambahkan dengan nen, 어머니는. Kok ada dua? Ya memang ada dua. Jadi kalau iga ini fungsinya murni untuk penanda subjek, sementara enen itu ada fungsi lain sebagai penanda subjek. Cuman tidak akan saya bahas hari ini, ya. Jadi sejauh ini enen kita anggap sebagai penanda subjek terlebih dahulu. Terus nanti pakainya pakai ini atau ini? Dua-duanya boleh, sama aja. Oke, sekarang coba kita masukkan dalam kalimat. Jadi kita pakai susunan yang paling pendek dulu, subjek dan predikat. Predikat ya nanti akan kita bahas juga. Predikat ini bisa berupa kata benda, bisa berupa kata kerja, dan juga bisa kata sifat. Ya, kata benda. Oke, nah untuk predikat kata benda ini, nanti predikat kata benda itu kata benda ditambah dengan imnida. Kita udah pernah belajar tentang imnida ya kan? Imnida. Kalau tanya, kata benda ditambah imnika. Oke, sekarang kita coba ke yang kata benda dulu. Subjek, lalu kata benda. Misalkan ibu, imnida itu artinya apa? Adalah guru. Ibu di sini subjek, adalah guru, predikat. Ibu adalah guru. Berarti ibu kita beri penanda subjek. Kita pakai i atau ga. Boleh? Atau en atau nen. Kemudian adalah guru. Berarti dibalik ya. Guru adalah. Kalau susunannya kayak gitu. Guru adalah. Oke, tapi yang perlu diingat ketika predikatnya ini kata benda, biasanya penanda subjeknya ini pakai en dan nen. Jarang sekali yang pakai iga. Jadi ketika pakai imnida, subjeknya adalah en dan nen. Jadi kita pakai yang en dan nen ya. Ibu bahasa Koreanya omoni, ya kan? Omoni. Karena kita pakai en dan nen, maka karena huruf paling terakhirnya adalah vokal, maka kita tambahkan dengan nen. Omoni는, ya, omoni는. Kemudian guru bahasa Koreanya adalah 선생님. Kemudian tambahkan imnida. 선생님입니다. 어머니는 선생님입니다. Sekarang kita masuk ke yang subjek, kemudian predikatnya itu kata sifat dan kata kerja. Predikatnya kata sifat dan kata kerja. Oke, nah kalau kosakata baik kata sifat, kata kerja yang kalian lihat di kamus itu adalah kata sifat dan kata kerja dasar. Ketika untuk membuat kalimat atau untuk ngobrol itu tidak sopan. Jadi nanti perlu diubah dengan rumus. Ada dua rumus, boleh pakai yang formal yaitu bentuk sopan, formal di situasi yang formal, dan juga bentuk informal itu sopan tetapi dalam situasi yang santai. Oke, contohnya di sini. Nah ya, di sini subjek, pergi adalah predikat.
Pergi itu merupakan ya kata kerja perpindahan ya, masuk ke dalam kata kerja. Pergi merupakan kata kerja. Oke, sekarang kita buat susunannya dulu. Untuk merubahnya kita terakhir aja. Yang penting kita paham susunannya terlebih dahulu ya. Oke, bahasa Koreanya adalah a, bo, ji. Oke, karena subjek harus ditambahi dengan apa? Ya, ditambahi dengan i atau ga. Bisa juga en atau nen. Oke, pergi bahasa Koreanya adalah kata. Kita pakai yang dasar dulu. Kalimat utuhnya menjadi apoji. Oke, vokal atau konsonan? Vokal ya. Oke, karena tadi kita udah pakai contoh enen, sekarang kita pakai contoh iga. Apoji karena ini vokal, maka ditambahi dengan apoji가 kita tambahi predikatnya kata. Tapi masih belum sopan ya ini ya. Nanti kita akan belajar di belakang. 아버지가 kata. Oke, contoh lagi. Sekarang kita pakai predikatnya kata sifat. Rina cantik. Rina di sini sebagai apa? Ya, Rina sebagai subjek. Cantik. Ya, cantik adalah predikat dan berupa kata sifat. Kata sifat. Oke, kita tulis Rina. Rina boleh ditambahi dengan i atau k, kemudian bisa juga en atau nen. Cantik bahasa Koreanya adalah yeputa. Yeputa. Masih belum sopan ya, nanti harus diubah. Cuman kita sekarang belajar pola terlebih dahulu, memahami letak dari penanda subjek. Berarti kita pakai di sini Rina. Rina ka, biar sama kayak ini ya, kita pakai ini. Karena vokal ya a, berarti kita tambahin dengan ga. Rinaga yeputa. Rinaga yeputa. Nah, sekarang misalkan kita mau masuk ke kalimat yang sedikit lebih panjang, yaitu disusun dengan subjek, objek, dan predikat ya. Subjek, predikat, objek kalau dalam bahasa Indonesia. Sama halnya dengan subjek tadi, kalau di Korea objek itu juga ada partikel penandanya. Sebelum kita masuk memahami tentang partikelnya, kita cari tahu dulu apa itu objek. Objek itu merupakan suatu kata atau benda yang dikenai perbuatan ya, yang mengerjakan adalah subjek. Di objek itu juga kata benda. Kalau di Korea itu objek selalu kata benda. Subjek dan objek di Korea selalu kata benda, lalu ditambahkan dengan el atau rel. Kenapa ada dua ya? Syaratnya tadi sama persis kayak tadi, tergantung dari konsonan dan vokal. Kalau kata bendanya ya, kata bendanya itu berakhiran konsonan ya, atau punya huruf konsonan, huruf paling terakhirnya konsonan, maka ditambahkan el. Sementara jika kata bendanya huruf paling akhirnya adalah vokal, maka ditambahkan dengan rel. Oke, langsung ke contoh aja. Tas ya, tas bahasa Koreanya adalah gabang. Gabang, huruf paling akhirnya adalah eng. Gabang. Eng merupakan konsonan. Maka dari itu karena konsonan ditambahkan dengan el. Maka di sini kita tambahkan el. Gabang ditambah el menjadi gabang. Contoh lagi, sepatu. Sepatu bahasa Koreanya adalah gudu. Gudu. Huruf paling terakhirnya adalah u, yaitu vokal. Vokal ditambahkan dengan rel. Maka kita tambahkan rel di sini. Gudu ditambah rel. Gudu rel. Nah, sekarang kita masukkan objek dalam kalimat. Jadi susunannya menjadi subjek, objek, dan
predikat paling terakhir. Karena ada objek, otomatis predikatnya ini hanya kata kerja. Kata sifat tidak bisa ya untuk objek ya. Jadi kalau objek, otomatis predikatnya adalah kata kerja. Subjek tadi ya diberi penanda enen atau ika, sementara kalau objek diberi penanda el atau rel, lalu nanti ada predikat. Nah, sekarang kita masukkan Bu Guru membaca buku. Oke, berarti kalau kita ubah susunannya, ini kan susunan Indonesia ya, susunan Indonesia. Sekarang kita ubah ke susunan Korea gimana? Ya, subjek dulu, Bu Guru, terus objek, buku, predikat, membaca. Oke, kita tambahi dengan ininya, kita pakai iga, i atau ga. Buku sebagai objek, berarti kita tambahi atau r. Membaca nanti sementara kita biarkan dulu. Oke, Bu Guru apa son sengnim. Jadi kalau son sengnim ini bisa Pak, bisa Bu ya, jadi nggak masalah. Son sengnim, karena huruf paling akhirnya adalah konsonan, maka kita tambahi i. Son sengmimi, son sengmimi. Buku apa? Cek. Cek, karena konsonan kita tambahi el. Cekel. Cekel, membaca bahasa Koreanya adalah ikta. 선생님이 책을 읽다. Nah, sekarang kita mau mengubah predikat ya. Kita mau membahas tentang predikat. Nah, predikat ini kalau pakai kosakata kamus itu masih kasar. Jadi predikat ini harus kita ubah ke bentuk yang lebih sopan. Nah, sekarang kita mau mengubahnya ke bentuk formal dulu. Bentuk formal. Nanti untuk informal kita bahas di next video ya. Bentuk formal. Nah, bentuk formal ini syaratnya bagaimana? Itu kata kerja boleh, kata sifat ditambahkan dengan biebnida atau semnida untuk kalimat pernyataan. Sementara kalau untuk pertanyaan, paham ya bedanya pernyataan dan pertanyaan? Sementara untuk pertanyaan biebnika cuman bagian belakangnya aja yang ganti, dan semnika. Ini meskipun tulisannya B, nanti dibacanya M ya. Ada aturan ketika B bertemu N, itu B akan berubah menjadi M. Semnika. Oke, kenapa ada dua? Ya mirip kayak tadi. Karena tergantung dari konsonan dan vokal. Nah, kalau konsonan ditambahkan dengan semnita atau semnika buat tanya, sementara vokal ditambahkan biebnida dan biebnika. Oke, langsung kita praktekin aja ya. Oke, contoh misalkan ada tadi, ada pergi ya. Kata tadi artinya adalah pergi. Pergi. Kita ubah ke bentuk formal, berarti ditambahkan biebnida atau semnita. Nah, langkah yang pertama adalah kita hapus danya ini. Danya kita hapus. Berarti kalau udah dihapus, dia akan menjadi ga aja ya. Ganya kita hapus. Ga. Baru kita perhatikan huruf paling akhirnya vokal atau konsonan. Nah, di sini huruf paling akhirnya adalah vokal. Berarti kita tambahkan dengan biebnida. Berarti ga ditambahkan biebnida. Nah, biebnya ini bukan di sini tapi letaknya di bawahnya sini.
letaknya dia akan menjadi konsonan akhir bagi suku kata yang paling terakhir dari kata tadi ya. Kata tadi adalah kata, katanya dibuang, tinggal ka, maka ditambahkan biop nita. Kam nita. Jadi ini biopnya akan berbunyi sebagai M ya, karena bertemu dengan N di sini. Kamnita. Kamnita. Kalau tanya ya adanya tinggal kita ganti dengan K. Kamnita. Contoh lagi misalkan kecil, bahasa Korea ini kata sifat. Kalau kecil ini kan kata sifat. Jakta artinya adalah kecil. Kecil. Oke, ditambahkan dengan biopnita atau semnita. Kita lihat danya ini kita hapus, berarti tinggal jak. Jak ya, jak. Jak itu konsonan. Karena konsonan berarti tambahnya apa? Iya. Jak huruf paling akhirnya konsonan, maka ditambahkan dengan semnita. Kayak ini. Maka jadinya jak sem nita. Jak sem nita. Oke, coba sekarang kita masukkan tadi dalam kalimat seperti contoh yang sebelumnya aja ya kita pakainya, yaitu Bu guru membaca buku. Tadi kan sudah kita bikin ya. Son, seng, nimi, ya kan? Cegel, ikta. Nah, tinggal kita ubah iktanya ini menjadi apa? Nah, adanya kita hapus dulu ya. Oke, berarti son, seng, nimi, cegel, ik. Ya, karena ini real giok ini konsonan, maka menjadi iksem nita. Iksem nita. Sonseng ini cegel iksem nita. Yang ini tidak sopan. Yang ini sekarang menjadi sopan. Nah, sekarang kalian bikin latihan. Silakan nanti komen di kolom komentar ya. 1, Ibu baik hati. 2, oke, nanti silahkan kalian bikin latihan ini, kemudian komen di kolom komentar. Nah, itu tadi cara bagaimana menyusun kalimat dalam bahasa Korea. Untuk belajar yang lebih efektif, tentu saja kita butuh rekomendasi referensi yang berkualitas. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak sekali rekomendasi referensi yang berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu ya saran dan kritiknya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Kemudian klik tombol loncengnya. Terima kasih. Kamsahamnida.